Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ya, untuk jurisian terima kasih sebelumnya sudah bersama-sama dengan Juris Policy Institute menganalisa gitu ya terkait isu-isu yang hangat ini Bu Dir ini. Yakni berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mana pada bulan November mengguncangkan bumi Indonesia, mengguncangkan bumi pertiwi, khususnya bagi anak-anak hukum seperti itu. Nah, gimana Bu Dir kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Iko, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Kita selalu semangat ini untuk mengisi ruang-ruang diskusi di Juris Policy Institute ya Bu Dir. Betul. Sebelumnya perlu saya jelaskan ya ke teman-teman jurisian semua bahwasannya ngopi seruput ini merupakan agenda rutin dari Juris Policy Institute setiap minggu, yakni kepanjangan dari ngopi seruput itu kepanjangan dari ngobrol JPI seputar akar rumput, ngopi seruput seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak muda yang tergabung dalam Juris Policy Institute ini bisa merespon gitu isu-isu aktual yang terjadi di Indonesia gitu ya, maupun skala nasional, internasional, untuk kita respon seperti itu di ngobrol-ngobrol santai seperti ini ya Bu Dir ya. Dan Betul. Sangat spesial sekali pada malam hari ini berkaitan dengan isu putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sama-sama kita kenal dengan Omnibus Law seperti itu ya, dengan menggunakan metode Omnibus Law. Ini diisi langsung seperti itu oleh pimpinan tertinggi di Juris Policy Institute, yakni Direktur Eksekutif Kak Atari Farhan seperti itu. Mungkin sebelum jauh daripada pembahasan kita ya Bu Dir ya, yakni tema yang kita angkat adalah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, ambiguitas inkonstitusional bersyarat sekaligus teguran bagi pemerintah. Jadi ada koreksi sedikit ya teman-teman jurisian, tema kita itu ditambah inkonstitusionalitas bersyarat seperti itu. Nah, sebelum jauh daripada problematika yang nanti kita bahas bareng-bareng, biarkanlah teman-teman jurisian ya yang nanya berat-berat seperti itu. Saya mungkin mulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan seperti itu Bu Dir. Pertanyaan-pertanyaan mendasar sekali gitu yang mungkin nanti mengantar kepada tema yang nanti akan kita bahas. Mungkin saya mengawali pertanyaan ini dengan sebenarnya apa sih Bu Dir kewenangan dan fungsi MK tuh? Ada fungsinya nggak ini MK ini? Kewenangannya nih apa ini Bu Dir? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman jurisian. Ya, terima kasih Pak Iko selaku Wakil Direktur Eksekutif Juris Policy Institute. Ini malam ini sebenarnya suatu hal yang istimewa gitu, karena biasanya ngopi seruput ini kan saya nggak pernah mau gitu mungkin ya nggak pernah mau untuk mengisi kegiatan ngopi seruput karena memang sudah saya serahkan ke teman-teman, tapi karena memang desakan saya harus untuk mengisi ngopi seruput pada malam hari ini, dan akhirnya saya coba untuk terima. Sebenarnya di sini saya bukan narasumber tapi sekedar pemantik ya, diskusi. Kita coba untuk sharing bareng. Adapun teman-teman yang memiliki perspektif pandangan berbeda, kita bisa diskusi di ngopi seruput pada malam hari ini. Jadi memang ngopi seruput ini sebuah program dari Juris Policy Institute. Ini udah kesekian, sudah keberapa sih Pak Iko ini? Sudah ke-12. 12 ya. Dari berbagai tema yang luar biasa yang sudah diangkat dan diisi oleh teman-teman Juris Policy Institute yang juga kerennya luar biasa, dan memang mereka sangat berkompeten terhadap bidang mereka masing-masing sesuai dengan tema yang mereka angkat juga ya.
Jadi memang kita sesuaikan juga dengan kompetensi dari teman-teman untuk mengisi materi ataupun mengisi diskusi di Ngopi Seruput ini ya. Seperti itu ya Pak Iko ya. Nah, jadi memang ini pertama kali saya mengisi dari kegiatan program JPI, yaitu Ngopi Seruput, ngopi seputar akar rumput, yang memang temanya ini sedang hangat dibahas oleh halayak masyarakat umum, akademisi, praktisi, semua sedang membahas ini mungkin ya. Jadi kita menemukan berbagai macam perspektif, berbagai macam pandangan yang mungkin apa yang saya sampaikan pun mungkin pada malam hari ini juga ada suatu perspektif, kesamaan perspektif, tapi juga mungkin ada perbedaan daripada perspektif lainnya gitu ya, menyoal daripada amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Tadi juga sudah diklarifikasi sama Pak Eko juga ya terkait dengan tema yang kita angkat, karena memang kemarin yang tersebar di flyer itu kita ada kesalahan juga, yaitu ada konstitusional bersyarat yang seharusnya inkonstitusional bersyarat gitu, tapi karena sudah terlanjur tersebar sehingga kita nggak take down atau kita nggak tarik kembali. Tapi yang jelas saya tahu teman-teman pasti memahami makna atau maksud daripada tema yang akan kita bahas. Jadi memang pada malam hari ini kita membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, ambiguitas inkonstitusional bersyarat, sekaligus teguran bagi pemerintah. Nah, ini menarik sekali ya, karena memang bisa dibilang juga putusan Mahkamah Konstitusi ini bersejarah gitu. Kenapa bersejarah? Karena sepanjang putusan pengadilan baik di MA maupun MK yang uji materinya uji formil ini baru pertama kali dikabulkan, yaitu oleh sebuah lembaga yang katanya the guardian of constitution atau pengawal konstitusi yang kita sebut sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi ada pemohon yang mengajukan uji formil yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, yang amar putusannya cukup kontroversial dan mengundang berbagai perspektif kalangan luas, yang pada malam hari ini coba kita diskusi juga oleh teman-teman JPI. Putusan itu dibacakan pada tanggal 25 November tahun 2021, putusan nomor 91 garis miring PUU strip 18 garis miring 2020, yang mana MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang sudah diajukan oleh para pemohon gitu. Mungkin teman-teman jurisian pun sudah membaca seperti apa amar putusannya dan seperti apa permohonannya. Dan coba malam hari ini kita coba bahas dari perspektif mengenai ambiguitas inkonstitusional bersyarat, sekaligus mengenai putusan MK ini sebuah teguran juga bagi pemerintah. Nah, tadi pertanyaan Pak Iko, sebenarnya apa sih fungsi MK dan kewenangan MK itu pertanyaan yang memang mendasar. Tapi sebelum kita melangkah pada substansi atau hal yang lebih dalam lagi, memang kita perlu tahu dulu sebenarnya fungsi dan kewenangan MK itu apa gitu. Mungkin teman-teman jurisian juga masih banyak yang belum tahu, mungkin ada sebagian juga sudah tahu. Tapi sebelum saya melangkah ke situ, sebenarnya ada hal yang saya ingin sampaikan juga, bahwasannya ada poin-poin penting yang teman-teman harus tahu mengenai amar putusan MK ini. Apa aja sih sebenarnya poin-poin pentingnya kita bisa lihat di dalam amar putusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Yang pertama adalah pemerintah dan DPR melakukan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun sejak putusan. Nah, yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja berlaku 2 tahun. Ketiga, jika tidak ada perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja, inkonstitusional, maka inkonstitusional setelah 2 tahun itu kalau nggak ada perbaikan gitu. Yang keempat, ini juga yang sempat mengundang ambiguitas juga sebenarnya, itu penangguhan segala tindakan dan kebijakan yang sifatnya strategis serta berdampak luas dan tidak dibenarkan untuk menetapkan peraturan pelaksana baru Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu ada poin-poin penting yang mengundang berbagai macam pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan dari Pak Eko untuk bisa membahas lebih lanjut daripada amar putusan ini nantinya yang mengundang ambiguitas itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih kewenangan MK? Kewenangan MK memang sudah diatur dalam konstitusi kita, khususnya di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pun diatur secara tegas dalam pasal 10
undang-undang nomor berapa ya, nomor 24 tahun 2003 yang sudah diperbarui juga dalam undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ada beberapa kewenangan MK. Yang pertama, MK ini menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, lalu kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan juga terhadap pemilihan umum, dan yang terakhir memberikan pendapat kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pemakzulan presiden serta wakil presiden. Nah, dalam melaksanakan kewenangannya, sebenarnya MK pun memiliki 5 fungsi yang melekat di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Itu ada 5. Yang pertama adalah MK sebagai the guardian of constitution, atau Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dari konstitusi. Yang kedua, the final interpreter of constitution. Artinya Mahkamah Konstitusi ini sebagai penafsir akhir dari konstitusi. Nah, yang ketiga, the guardian of democracy. Nah, Mahkamah Konstitusi ini juga sebagai pengawal dari demokrasi. Nah, yang keempat, the protector of citizen constitutional right. Yang mana Mahkamah Konstitusi ini sebagai pelindung hak konstitusional warga negaranya. Dan yang terakhir, the protector of human right. Yang mana Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung dari hak asasi manusia. Nah, ini 5 fungsi yang melekat daripada MK. Sementara dalam menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan fungsinya sebagai the guardian of constitution atau pengawal konstitusi. Nah, bahkan juga dalam bukunya, kalau teman-teman hukum tata negara mungkin pernah membaca atau mendengar sebuah buku yang menarik ya, yang dikarang oleh Hafner Mendes yang berjudul Constitutional Court and Deliberative Democracy, yang mana ada 5 karakter yang melekat juga dalam tubuh Mahkamah Konstitusi dari berbagai negara di dunia. Jadi memang MK ini memiliki 5 karakter yang melekat gitu ya, khususnya Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia, tidak hanya di Mahkamah Konstitusi di Indonesia saja. Nah, 5 karakter tersebut itu apa aja? Yang pertama itu the vote force, yang artinya itu Mahkamah itu seakan-akan melakukan veto terhadap sebuah putusan. Nah, yang kedua, the guardian, tadi kita sempat jelaskan juga, itu juga menjadi salah satu fungsi juga dari Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian, tidak hanya the guardian of constitution, tapi juga sebagai the guardian of demokrasi. Nah, lalu yang ketiga, the public reasoner. Nah, yang artinya itu, jadi dalam setiap pengujian undang-undang ini kan ada pemohon dan termohon, yang mana melakukan adu prinsip. Nah, dari prinsip-prinsip inilah mereka menalarkan prinsip-prinsip itu yang diterapkan pada perkara-perkara yang sedang diuji, seperti itu. Makanya disebut sebagai the public reasoner. Nah, yang keempat itu the institutional interlocutor. Nah, jadi MK ini mendengarkan dialog. MK ini sebagai pendengar dari dialog yang dilakukan oleh kedua pihak, baik pemohon maupun termohon, seperti itu. Nah, yang terakhir ini the deliberator. Deliberator ini ditunjukkan lebih kepada para hakim-hakimnya. Jadi masing-masing hakim konstitusi. Kalau tadi kan the institutional lebih mengarah kepada institusinya. Tapi kalau the deliberator ini lebih mengarah kepada hakim-hakim konstitusi itu sendiri. Jadi di mana ada 9 hakim. Nah, kalau kita kaitkan dengan putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dari 9 hakim ini kan 5 versus 4, yang mana kita tahu terjadi sebuah deliberasi yang terjadi daripada 9 hakim ini, dan pastinya tentunya alot, makanya disebut sebagai the deliberator, karena memang dalam setiap keputusannya tentu 9 hakim ini selalu melakukan sebuah deliberasi, sebuah kompromi, sebuah perdebatan yang alot di dalam tubuh mereka, para masing-masing konstitusi dalam memutuskan suatu perkara. Makanya inilah karakter daripada Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, seperti itu. Baik kok. Menarik ya, berkaitan dengan kewenangan dan fungsi MK itu sendiri. Ibu Direktur Eksekutif kita tadi sempat membandingkan dengan negara-negara yang juga memiliki
mahkamah semacam Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, selanjutnya nih Bu Dir, saya mau nanya nih Bu Dir, berkaitan dengan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Sebenarnya apa sih gitu perbedaannya, maknanya di mana gitu, persinggungannya di antara keduanya ini kan karena berkaitan dengan tema yang kita angkat gitu. Gimana Bu Dir? Ya, berbicara masalah konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat kan ini sebenarnya sebuah model putusan ya, sebuah model putusan yang memang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, ada berbagai macam model putusan, tidak hanya konstitusional bersyarat, tapi juga inkonstitusional bersyarat. Nah, sekarang kita berbicara masalah konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan keduanya dah? Kalau konstitusional bersyarat atau conditionally konstitusional, ini kondisi di mana suatu ketentuan dinyatakan berlaku selama jangka waktu tertentu hingga tercapainya suatu kondisi baru atau terbentuknya peraturan baru. Jadi peraturan tersebut konstitusional tapi bersyarat seperti itu, tapi dalam jangka waktu tertentu gitu. Bersyaratnya dalam jangka waktu tertentu untuk tercapai suatu kondisi baru atau terbentuk suatu peraturan baru. Ini contoh dalam amar putusan yang pernah dikeluarkan juga berkenaan dengan putusan MK terkait dengan undang-undang pemilu DPR, DPD, dan DPRD itu pada tahun 2008 kalau tidak salah. Itu ada putusan yang mengandung model putusan konstitusional bersyarat terhadap putusan tersebut. Nah, lalu apa sih inkonstitusional bersyarat itu atau conditionally unconstitutional? Nah, kalau inkonstitusional bersyarat sebenarnya suatu kebalikan daripada konstitusional bersyarat gitu. Jadi suatu ketentuan dinyatakan berlaku hingga kondisi yang diharapkan sudah tercapai atau peraturan baru yang diinginkan sudah terbentuk. Nah, dalam hal ini pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut dipenuhi oleh adresat putusan MK seperti itu. Jadi itulah perbedaan daripada konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat seperti itu, Pak Iko. Oke, baik Bu Dir. Nah, terkait langsung ke tema ini Bu Dir. Kan seperti yang kita tahu ya, bahwasannya pasca dibacakan putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, banyak sekali pengamat-pengamat gitu ya yang berpendapat bahwasannya ini sebenarnya hakim MK ini mengerti hukum acara nggak gitu ya. Kok ada istilah-istilah seperti inkonstitusional bersyarat ini gitu, dan banyak sekali ambiguitas yang muncul dalam amar putusan ini gitu. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan gitu Bu Dir, mengapa sih pada akhirnya putusan konstitusional bersyarat ini yang dikeluarkan MK ini pada akhirnya memunculkan ambiguitas seperti itu? Kenapa sebenarnya Bu Dir? Ini yang mungkin harus diketahui oleh teman-teman jurisian semua. Ya, sebenarnya MK sebagai the guardian atau pengawal konstitusi ini kan dia sebagai penjaga, pengawal konstitusi gitu. Ketika memang ada permohonan baik uji material atau formil yang dilakukan, maka MK juga berhak melakukan pertimbangan. Lantas mengapa dalam putusan MK Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap ambiguitas gitu? Walaupun putusan MK ini dinilai bersejarah karena untuk pertama kalinya sebuah badan peradilan di Indonesia akhirnya mengabulkan sebuah permohonan uji formil gitu kan. Nah, berkenaan dengan uji formil ini kan masalah prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang cacat hukum atau tidak sesuai dengan pembentukan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, tadi yang sudah saya sempat katakan di awal ada poin-poin memang yang menarik ya. Kalau tadi saya sampaikan di awal juga kan saya sempat menyampaikan mengenai poin-poin penting gitu dalam amar putusan MK. Nah, jadi kenapa ambiguitas? Yang pertama adalah dalam amar putusannya MK mengatakan bahwasannya pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan.
Lalu juga ada amar putusan MK-nya yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai tenggat waktu sebagaimana ditentukan dalam putusan tersebut. Nah, kalau kita melihat dua hal tersebut, sebenarnya kita sudah melihat atau ada sebuah ambiguitas gitu kan. Karena apa? Di satu sisi, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembentukannya. Namun di sisi lain tetap berlaku sebagai dasar hukum yang sah gitu. Ini dua amar putusan dari MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang kita sudah melihat bahwasanya ini mengandung ambiguitas gitu kan. Orang juga langsung menafsirkan hal-hal bermacam-macam gitu dengan putusan ini gitu. Nah, lalu kemudian yang menarik adalah dalam amar putusannya tersebut juga ada frase menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru. Dalam hal ini juga menyebabkan suatu hal yang kontroversi karena juga mengandung ambiguitas juga. Karena apa? MK tidak menjelaskan atau memberikan ukuran yang jelas mengenai apa sih yang dimaksud dengan kebijakan yang strategis dan berdampak luas, kan? Menimbulkan ambiguitas gitu kan. Memangnya Undang-Undang Cipta Kerja tidak bersifat strategis dan tidak juga berdampak luas, gitu kan? Undang-undang ini juga dibuat karena sifatnya strategis dan berdampak luas juga karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan 11 klaster ada semua di Undang-Undang Cipta Kerja yang tebalnya sampai 1000 lebih ya. Kalau tidak salah 1000-an itu. Siapapun orang juga malas bacanya gitu kan karena tebal banget gitu. Nah, itu menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Lalu kemudian sehingga di sini ada ambiguitas kan pada akhirnya. Di satu sisi amar putusannya mengenai Undang-Undang Cipta masih berlaku. Namun di sisi lain ditangguhkan sama poin yang tadi, yaitu menangguhkan segala tindakan atau kebijakan gitu kan. Dan serta tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru. Nah, jadi kan ini multitafsir gitu, mengandung ambiguitas yang sangat orang kalau melihat membacanya juga semua akan berperspektif atau berpandangan bermacam-macam gitu. Makanya wajar kalau pada akhirnya amar putusan MK ini mengandung ambiguitas dan menafsirkan berbagai macam hal dari kalangan masyarakat umum gitu. Jadi sangat-sangat kontroversial sekali gitu. Walaupun memang di mana-mana kalau ada putusan yang menyangkut dengan suatu suatu yang bersejarah gitu, kayak ini kan cukup bersejarah juga sebenarnya putusan ini. Jadi itu pasti mengandung kontroversial di mana-mana seperti itu. Nah, tadi berbicara mengenai ambiguitas daripada putusan MK. Lantas bagaimana dan mengapa putusan MK ini bisa dikatakan sebagai teguran juga buat pemerintah? Jelas ini teguran gitu. Karena apa? Dalam putusan MK meminta pemerintah untuk memasukkan ketentuan mengenai metode omnibus ke dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011. Hal tersebut sebagai permulaan sebelum DPR dan pemerintah menyusun ulang Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang sebelum menyusun ulang Undang-Undang Cipta Kerja, MK meminta DPR untuk memasukkan metode omnibus law ini ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini juga atau dalam putusan MK ini juga sebenarnya memberikan teguran yang dimaksud kepada pemerintah dan DPR terhadap pentingnya partisi publik. Nah, ini yang harus garis bawahi. Pentingnya partisi publik dalam sebuah proses legislasi serta pentingnya membuat peraturan yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Juga menyadarkan pemerintah gitu pentingnya prosedur dalam sebuah aspek penyelenggaraan negara, terutama prosedur pembentukan undang-undang juga, karena prosedur merupakan jantungnya hukum gitu, berkaitan dengan prosedur finance dan prosedur justice. Bagaimana bisa prosedur atau mekanisme pembentukan peraturannya sudah cacat, itu bisa melahirkan keadilan di masyarakat. Kalau prosedur saja sudah cacat gitu kan, udah nggak beres, udah nggak bagus, itu bagaimana bisa melahirkan sebuah keadilan di masyarakat nantinya terkait dengan regulasi tersebut. Nah,
Jadi memang 5 hakim MK ini memberikan tamparan sekaligus teguran keras bagi pemerintah dan DPR. Walaupun memberikan pembenaran terhadap kesalahan konstitusional, sehingga ada check and balances yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini tidak tuntas. Nah, kan MK ini kan sebagai apa ya? Sebagai negatif legislator kalau tidak salah ya, itu kan yang memang ketika yang berhak atau mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu. Kalau selama ini pengujiannya lebih kepada material gitu kan, tapi kalau ini kan sekarang formil, jadi langsung menohoknya ke pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah gitu kan, langsung menohoknya ke situ gitu kan. Artinya, tapi di satu sisi walaupun MK telah menjalankan fungsinya dalam konsep check and balances ini, tapi ternyata tidak tuntas karena memang di satu sisi memberikan tamparan keras, tapi di satu sisi ya MK memberikan pembenaran terhadap kesalahan konstitusional yang dilakukan oleh DPR dalam pembuatan regulasi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Seperti itu, Pak Iko. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tangkap, ada makna juga yang dilahirkan dari putusan MK. Makna itu dalam sih sebenarnya. Dalam, karena kita memang, kenapa saya katakan cukup dalam gitu kan, karena selama ini kita melihat pengadilan lebih concern pada apa yang telah dihasilkan oleh badan legislatif dibandingkan bagaimana melakukan gitu kan. Nah, jadi selama ini pengadilan itu ya lebih kepada setelah apa yang dibuat gitu kan substansinya yang diuji materi kan, tapi nggak pernah memandang bagaimana mereka melakukan ini, udah baik belum, udah benar belum, atau sudah sesuai prosedur belum gitu kan. Nah, ini juga yang akhirnya pengadilan sekarang bisa concern juga ke sini dengan adanya putusan ini. Jadi punya makna dari putusan, punya makna tersendiri putusan MK ini terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua juga adanya perubahan pandangan di mana MK lebih serius gitu menilai sebuah prosedur pembentukan dari undang-undang yang baik. Nah, lalu kita juga melihat selama ini atau seringkali pembentuk undang-undang melihat pembentukan undang-undang sebagai sebuah ranah politik kekuasaan belaka, bukan ranah penalaran. Nah, itu juga yang makna yang cukup penting. Dan juga mekanisme dari pengambilan keputusan dalam pembentukan undang-undang seringkali lebih memperlihatkan pertarungan kekuatan politik daripada pertarungan argumentasi, gitu kan. Yang pada akhirnya kadang ada sebuah regulasi yang dianggap tidak rasional gitu. Padahal kalau kita kedepankan sebuah argumentasi yang rasional, maka bisa menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan undang-undang yang rasional juga. Selama ini pun pembentukan undang-undang kerap kali menjadi perkara siapa yang memiliki suara paling banyak gitu kan, dibanding siapa yang memiliki argumentasi yang paling rasional gitu kan, sehingga undang-undang kadang hanya menjadi sebuah resultan daripada sebuah kekuasaan seperti itu. Jadi ada sebuah makna yang tersirat juga daripada putusan MK ini sih, khususnya dalam prosedur ya, dalam prosedur pembentukan sebuah regulasi gitu, di ranah legislatif seperti itu, Pak Iko. Baik. Jadi ya kita lihat ini MK ini kayaknya setengah hati gitu ya memberikan putusan gitu terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau dibilang inkonstitusional terhadap uji formilnya ya sekaligus aja inkonstitusional gitu. Ini dianggap masih berlaku, jadi kan bingung juga kita ini sebagai orang hukum. Jadi makanya wajar gitu jika banyak perspektif yang berkembang gitu di masyarakat, khususnya akademisi hukum gitu. Oke, sebelum ke teman-teman jurisian semua, satu pertanyaan lagi boleh ya Bu Dir ya? Oh, silakan. Ya, mungkin terhadap ambiguitas ini nih yang menjadi tema kita ya, yang kita angkat. Sebenarnya kita sebagai masyarakat nih atau orang hukum gitu ya, bagaimana nih kita menyikapi adanya ambiguitas yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Gimana Bu Dir?
bagaimana menyikapi putusan MK ya? Ya, putusan MK itu kan sifatnya final dan mengikat. Gitu. Mau tidak mau, kita harus mengedepankan sebuah tradisi atau budaya, ya kita menghormati putusan tersebut. Namun, memang kalau kita melihat putusan MK, sebenarnya memang putusan ini, saya melihat hakim ini sangat berhati-hati dan kayak mengambil jalan tengah deh, nyari aman gitu kan. Gimana caranya gitu kan, jadi ambil jalan tengah jadinya gitu kan. Karena apa? Sebenarnya secara teori gitu, jika melihat adanya sebuah kecacatan formil dalam suatu mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan prosedur pembentukannya, maka akibatnya adalah batal demi hukum. Seharusnya dibatalkan secara keseluruhan gitu, tapi MK kan nggak berani membatalkan secara keseluruhan, padahal dia tahu ini sudah cacat formil gitu, sudah melanggar dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi atau Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Makanya kan Han Kelsen pun pernah mengatakan bahwasannya hati-hati dengan uji formil gitu kan, karena dampak dan akibatnya ini luar biasa. Itu kata Han Kelsen gitu kan. Karena apa? Sifat daripada uji formil itu tidak seperti uji material. Kalau uji material kan hanya membatalkan satu ayat atau pasal. Tapi kalau berbicara masalah uji formil dan itu ternyata cacat prosedur, ya itu membatalkan semuanya gitu kan. Tapi bedanya putusan ini enggak gitu. Bersyarat selama 2 tahun gitu. Nah, jadi memang putusan MK dalam hal ini di satu sisi ada sebuah inkonsistensi dari hakim MK atau dari MK-nya sendiri. Karena apa? MK sebenarnya menemukan materi yang sudah disepakati kalau kita baca amar putusannya, namun ada yang berbeda saat pengesahan. Nah, ini kan fatal sebenarnya, fatal banget gitu. Fatal banget. Karena apa? Karena melanggar prinsip utama dari sebuah dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa sih dasar utama dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu? Kedaulatan rakyat. Itu yang dilanggar, prinsip utama gitu. Tapi ternyata MK tidak berani untuk membatalkan ini secara keseluruhan. Tapi oke, tapi ini walaupun sebagai anak KTN, ya jujur saya di satu sisi senang dengan adanya putusan ini gitu, karena pada akhirnya ada sebuah peradilan, ada pengadilan seperti MK yang pada akhirnya mengabulkan permohonan uji formil gitu, walaupun bersyarat, walaupun inkonstitusional bersyarat gitu kan, walaupun setengah-setengah gitu. Tapi ya ini menjadi menjadi suatu model putusan MK yang bakal nanti terus berwarna gitu, dan akan selalu menarik gitu untuk para penggiat hukum tata negara ya, seperti itu Pak Iko. Baik ya teman-teman, sebelum saya lempar nanti mungkin Budir silahkan memilih di antara jurisian yang bertanya, karena kita menyiapkan buku yang berjudul Konstitusi Ruang Angkasa, langsung karya Direktur Eksekutif Jurispolisi Institute, yang mana buku ini teman-teman jurisian sudah pernah dibedah di mana-mana, terakhir itu di MPR, di gedung MPR. Teman-teman bisa cek, teman-teman jurisian bisa cek, banyak sekali jejak digital tentang buku itu, dan langsung spesial karena memang narasumbernya adalah Budir mempersembahkan karyanya untuk teman-teman jurisian yang bertanya gitu, pada Ngopi Seruput edisi spesial ya saya bilang, karena di sini ada hadiah buku. Karena biasanya kita ngasih buku itu ketika kita butuh buku, agenda kupas tuntas buku, tapi ini spesial Ngopi Seruput karya Budir langsung. Ya silahkan teman-teman jurisian yang mau bertanya terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini mungkin ada Rizky Sinambela 7. Saya mau bertanya, silakan pertanyaannya mungkin bisa ditulis ya. Kita interaktif aja, nggak masalah ya teman-teman, silakan kalau mau bertanya atau berbeda perspektif pandangan silakan gitu, kita terbuka, karena semakin banyak perspektif pandangan artinya semakin banyak warna ilmu yang akan kita dapatkan gitu kan. Betul. Ya bagi teman-teman jurisian yang punya pendapat yang berbeda terkait dengan
judul yang Juris Polisi Institut angkat, silahkan tuangkan gitu ya. Jadi nggak berhenti pada pertanyaan saja, namun mungkin bisa tanggapan atau masukan, atau juga bisa pandangan yang berbeda gitu ya Bu Dir ya. Ya. Nanti penanya terpilih akan ada buku ya, door prize buku. Ya. Di sini mungkin ada Anaika juga ya, Direktur Litbang Juris Polisi Institut, ada Olive juga ya, Direktur Administrasi. Ini ada juga tadi Usman ya, dari tadi ini, sama Fauzan ini dari tadi setia banget gitu kan. Terus ini ada Rizky juga nih yang tadi mau bertanya, silahkan ditulis pertanyaannya. Monggo ditulis di kolom komentar bisa. Iya. Ya. Ayo teman-teman jurisian yang ingin bertanya, mungkin bertanya, ini saya sudah meneliti tentang Omnibus Law tapi ada putusan dibatalkan, gimana ini kan? Gak apa-apa itu nanya begitu juga. Kita sharing-sharing aja lah ya Kak ya. Namanya juga ngobrol kan, ngobrol JPI seputar akar rumput. Gimana Rizky? Ini mungkin malu-malu kali. Mau bertanya. Saya mau bertanya ini, kata Rizky. Gimana teman-teman? Oh, mau bertanya? Ditulis aja di kolom komentar mungkin ya Rizky ya. Mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Menarik ya ini teman-teman. Karena putusan ini melahirkan sejarah begitu ya, Bu Dir ya. Ya, sejarah yang kontroversial. Karena baru pertama kali di Indonesia gitu, ada pengujian formil begitu ya Bu Dir ya. Betul. Ini kan ya tadi saya bilang kan, ini tamparan keras juga buat para pembentuk undang-undang, khususnya legislatif ya. Karena apalagi di tengah pandemi ini ada beberapa undang-undang yang secara tiba-tiba disahkan gitu selama 2 minggu cuma pembahasan gitu kan. Ya kan, kalau nggak salah ada beberapa yang kontroversial. Itu kan, itu bagaimana prosedur ya kan, seperti itu. Makanya dengan adanya putusan ini menandakan bahwasannya masih ada lembaga peradilan yang pada akhirnya menjadi sebuah sebagai check and balances lah dari suatu peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif yang kita anggap cacat secara hukum atau secara prosedur seperti itu. Ya. Gimana teman-teman jurisian? Ini ada TB Agung juga yang bergabung. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman jurisian? Oh ya tuh, ada yang bertanya tuh sepertinya ya. Oh ada ya. Oh iya, oke. Ini dari Rizky tadi. Apakah MK mengenal teori batal demi hukum? MK memutuskan Omnibus Law cacat formil, namun undang-undang itu tetap berlaku. Nah ini menarik ya, pertanyaannya luar biasa sekali. Mungkin bisa ditanggapi Bu Dir nih. Iya, ini kan tadi sempat kita bahas juga ya, terkait dengan sebuah ambiguitas daripada putusan MK gitu. Di satu sisi MK menyatakan kan secara tegas dan jelas dari amat putusannya bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja ini cacat formil atau inkonstitusional atau melanggar daripada Undang-Undang Cipta Kerja gitu.
secara prosedur ya, secara pembuatan. Artinya kalau sudah cacat secara formil, secara teori, kalau kita sebagai anak HTM tahu bahwasannya kalau sudah cacat formil itu akan batal gitu demi hukum. Secara keseluruhan, tidak hanya secara substansinya saja, tapi keseluruhan itu batal hukum, seperti itu. Kecuali kalau ujinya uji material. Kalau uji material kan paling hanya pembatalan satu pasal atau ayat gitu. Tapi kalau sudah berbicara masalah formil, ya semuanya batal gitu kan. Namun memang untuk hal ini ada pengecualian gitu yang dilakukan oleh MK terkait dengan adanya sebuah inkonstitusional bersyarat. Makanya itulah melahirkan sebuah ambiguitas, melahirkan sebuah kontroversi yang cukup cukup berkembang di masyarakat, yang pada akhirnya menganggap MK ini tidak konsisten dalam putusannya. Dia mengakui bahwasannya aturan tersebut cacat formil, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku gitu. Harusnya MK berani dong memutuskan undang-undang Cipta Kerja itu batal gitu, membatalkan secara keseluruhan undang-undang Cipta Kerja, tapi kan tidak. Makanya MK mencari jalan tengah. Jalan tengahnya adalah inkonstitusional bersyarat, yaitu 2 tahun memberikan waktu kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki undang-undang Cipta Kerja, baik secara proseduralnya maupun bahkan juga substansinya gitu kan. Karena kan sebelum MK membenahi atau membetulkan mengevaluasi daripada undang-undang Cipta Kerja, tentu MK harus punya dasar hukum dulu untuk adanya pembentukan undang Cipta Kerja. Dasar hukumnya di mana? Ya perlu ada revisi perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu adanya penambahan omnibus di situ. Secara hierarkinya kan ada kita dari Undang-Undang Dasar sampai aturan yang bawah gitu kan, yaitu aturan perda ya, pergub dan perda gitu. Nah, perlu dimasukkannya konsep atau metode omnibus di situ, omnibus law. Tapi selama ini nggak ada. Padahal sejak dulu, ketika keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus ini sudah ramai, sekitar 2 tahun lalu ya, para ahli juga menyarankan bahwasannya perlu ada dasar hukum yang jelas dan tegas mengatur konsep atau metode omnibus law ini. Sebenarnya kan konsep daripada omnibus law ini atau undang-undang Cipta Kerja ini tujuannya cuma satu, penataan hukum, penataan regulasi, bukan untuk investasi atau bisnis gitu. Namun nyatanya ternyata prosedurnya dalam pembentukan undang-undang Cipta Kerja ini cacat hukum, seperti itu. Jadi memang ya kalau memang sudah sudah dinyatakan inkonstitusional, seharusnya MK harusnya berani secara teori ya batal demi hukum gitu kan. Ini undang-undang inkonstitusional dan melanggar undang-undang dasar, dan bahkan juga cacat secara prosedur, secara otomatis batal secara keseluruhan gitu kan. Tapi kan tidak untuk khusus yang ini. Tapi semoga ke depan ini menjadi pembelajaran atau menjadi suatu masukan bagi Mahkamah Konstitusi gitu dalam memutuskan perkara selanjutnya, khususnya dalam masalah uji formil itu sendiri, seperti itu. Baik Bu Dir, menarik ya, karena selain sejarah juga ini terlihat gitu ketidaktegasan dari Mahkamah Konstitusi gitu ya, setengah hati gitu untuk memutuskan perkara ini. Nah ini pernyataan selanjutnya nih Bu Dir, dari Rizky tadi tuh, atau karena komposisi MK dari DPR juga ya, sehingga tendensi politiknya sangat kuat. Nah ini menarik nih Bu Dir nih. Apakah misalnya mungkin banyak juga yang bertanya ya terkait apakah misalnya posisi komposisi dari Mahkamah Konstitusi yang dari 3 DPR, 3 presiden gitu ya, itu mempengaruhi gitu dari amar putusan yang nanti dihasilkan oleh hakim-hakim konstitusi. Mungkin gitu ya kurang lebih gambarannya Bu Dir. Gimana nih Bu Dir? Karena kan memang lembaga peradilan juga tidak terlepas dari sebuah sifat yang politis. Karena memang dari MK misalkan ada 9 hakim, itu kan ada dari presiden, ada yang MAA 3, dan satu lagi dari DPR ya gitu. Jadi memang tidak terlepas dari muatan politis juga gitu, terlepas daripada hasil putusannya seperti apa. Tapi ya kita tidak bisa memungkiri juga bahwasanya lembaga peradilan juga tidak bisa dipisahkan dari sebuah unsur-unsur yang sifatnya politis, seperti itu.
Ya kalau kemarin habis belajar juga kita kemarin tentang hukum pemerintahan ya, mengenai konsep lembaga peradilan mengapa tidak bisa dipisahkan juga dari lembaga-lembaga politik kayak gitu. Karena memang itu tadi salah satu alasan yang mendasar adalah hakim pun dari 9 hakim 3 diantaranya dari DPR, 3 dari presiden, dan 3 lagi dari MA seperti itu. Jadi tidak independensi itu saya rasa ya. Jadi bukan hakim Mahkamah Konstitusi aja ya Bu Dir ya. Jadi penunjukan dari Mahkamah Agung juga sebenarnya sifatnya juga kalau dibilang politik juga ada campur tangan politis di situ gitu. Karena di sini kan bagaimana sebenarnya hakikat badan peradilan ini kan tidak untuk publik ya Bu Dir ya. Jadi secara konsep mungkin hadirnya penunjukan dari komposisi DPR juga presiden ini bagian dari gitu kan keterwakilan masyarakat. Betul, gitu. Betul. Dengan pilihan dari DPR dan presiden itu secara teorinya seperti itu gitu. Begitu kan Bu Dir ya? Ya. Begitu kan Bu Dir ya? Betul. Ini juga ada Pak Dokter Ahmad Idris ini bergabung, Masya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ada Pak Dokter Ahmad Idris, beliau ini dosen dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Subhanallah, terima kasih Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter bisa sharing-sharing gitu ya. Perspektifnya bagaimana gitu terkait dengan putusan. Ada yang lebih ahli sebenarnya. Luar biasa ini ada ahli di sini membersamai kopi seruput kita ini. Izin ya Pak Dokter ini. Terima kasih banyak Pak Dokter Ahmad Idris. Ya. Ya jadi mungkin seperti itu ya yang kita pahami dalam keterlibatan DPR gitu di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Karena kan pada hakikatnya badan peradilan itu nggak punya kewenangan untuk terlibat dalam urusan publik gitu kan. Karena dia nggak dipilih langsung oleh masyarakat gitu, oleh rakyat gitu kan. Beda halnya dengan DPR dan presiden. Dia bisa langsung ke publik, mencampuri urusan publik karena dia dipilih langsung oleh rakyatnya gitu. Nah, dengan hadirnya pilihan-pilihan dari komposisi DPR dan presiden, itu menunjukkan bahwasannya ini negara demokrasi, ada keterwakilan dari rakyat melalui DPR dan presiden seperti itu. Itu secara konsep seperti itu teman-teman. Mungkin ini yang perlu kita sama-sama pahami gitu ya. Kita saling sharing aja. Gitu ya Bu Dir ya. Iya, betul. Ya, mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya kali ya, atau bagaimana? Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Menarik ini sebenarnya pertanyaan dari Rizky ini ya. Gimana? Atau kita tunggu 5 menit lagi ya untuk teman-teman jurisian bertanya. Karena ini edisi spesial banget. Kita ngopi seruput tapi dapat buku gitu. Biasanya kita di agenda kutu buku, kupas tuntas buku JPI itu dapat buku, tapi ini di ngopi seruput kasih buku langsung tulisannya Bu Dir ini narasumber. Malam minggu ya ini ya. Ngopi seruput Ngopi di malam seruput. minggu. Di malam minggu. Biasanya di malam Senin kita ngopi seruput ya. Tapi untuk hari ini kita di malam minggu. Sekaligus nanti ini sekalian menunggu 5 menit. Teman-teman nanti kan Juris Polisi Institute mau 1 tahun. Jadi kita bakal banyak banget agenda yang nanti sedang kita persiapkan gitu ya. Di mana nanti di acara Disnatalis kita agendakan banyak diskusi juga dengan teman-teman yang luar biasa. Mungkin spoilernya gitu ya, ada agenda, kemudian agendanya bukan hanya diskusi tapi juga ada menulis, karena kita sebagai lembaga pendidikan, penelitian, pelatihan dan advokasi di bidang hukum dan kebijakan publik. Jadi kita tunggu teman-teman jurisian partisipasi di Disnatalis. Buat dia aja.
Silahkan teman-teman jurisian semua yang mau diskusi langsung dengan tim Juris Polisi Institut, silahkan datang ke kantor. Insya Allah sharing. ya sharing-sharing. Insya Allah pintu kita selalu terbuka untuk teman-teman jurisian yang mau sharing-sharing. Alhamdulillah kantor kita nggak pernah sepi ya Budir ya, dalam artian selalu ada yang datang untuk sharing, kita saling bagi-bagi ilmu gitu ya. Itu dari tim Juris Polisi Institut ya. Ya sering juga kedatangan teman-teman, kerabat gitu ya untuk sharing-sharing tentang hukum. Ya, karena memang nanti menuju Juris Natalis tadi yang sudah Pak Eko sebutkan juga, kita bakal banyak rangkaian kegiatan juga ya. Rangkaian kegiatan dari nanti bulan Januari gitu dimulai sampai nanti puncaknya di bulan Maret. Ya, di bulan Maret nanti bakal banyak kejutan juga dari JPI. Acara-acaranya sangat menarik. Oke. Gimana Bu Dir? Ini mungkin langsung closing statement. Silahkan Bu Dir. Mungkin kami juga sudah konklusi? Waktunya sudah malam ya. Waktunya sudah Ya. malam, dan mungkin sebagian teman-teman juga karena ini malam minggu, jadi ada yang bermalam minggu juga, makanya jurisian tidak sedang main Instagram gitu kan. Karena malam minggu gitu. Nah, kalau konklusi dari saya sebenarnya ada beberapa, bukan konklusi sih, tapi lebih tepatnya mungkin sedikit pandangan lah yang mungkin bisa menjadi sebuah kesimpulan dari pada diskusi kita pada malam hari ini gitu. Kita tahu bahwasannya putusan MK ini meskipun menuai yang namanya pro dan kontra, tapi putusan ini dapat dikatakan sebuah putusan yang bersejarah gitu kan. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya mengabulkan yang namanya uji formil terkait Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Makanya dikatakan sebuah sejarah juga. Nah, tentu kita juga harus menghormati yang namanya putusan MK. Karena apa? Karena putusan MK ini bersifat final dan mengikat. Tentu dalam putusan ini didasari pada prinsip ius curia novit gitu. Curia novit itu apa? Artinya kan hakim itu tentu tahu hukumnya dan mendalami daripada kasus serta membaca berkas permohonan yang dilakukan oleh pemohon. Jadi kalau berbicara masalah ya hakim di satu sisi tidak konsisten, ya memang sebenarnya juga tidak konsisten dan mengandung ambiguitas. Tapi bukan berarti hakim ini tidak tahu. Hakim ini tahu dan sangat memahami tentunya. Makanya kan dikatakan sebagai prinsipnya ius curia novit. Hakim tahu hukumnya dan makanya terjadi perdebatan yang mungkin kita bisa katakan sebuah kompromi substansial lah di dalam hakim MK atau di jajaran MK gitu kan. Karena dari 9 hakim ini 5 versus 4 gitu. Artinya kan ada sebuah perdebatan, ada sebuah dialektika yang dibangun para masing-masing hakim gitu dengan argumentasi yang mereka bangun. Bahkan ada dissenting opinion juga dari pendapat berbeda dari hakim keempat tersebut. Artinya sini ada sebuah pergulatan pemikiran secara konstitusional gitu para hakim ini gitu kan. Jadi artinya hakim ini sebenarnya tahu gitu, tapi mereka memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda-beda sehingga terjadi sebuah putusan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lalu kemudian, dari 9 hakim ini juga kita tahu bahwasannya perbedaan pendapat 5 versus 4 gitu kan. Artinya bahwa keputusan ini tidak bulat. Karena apa? Karena adanya perdebatan yang substansif, di dalamnya ada kompromi substansial tadi saya katakan dari 9 hakim tersebut. Nah, di sini juga kita dari putusan ini kita memahami bahwasannya DPR tidak lagi sembarangan gitu dalam membuat yang namanya undang-undang, karena ada mekanisme konstitusional kontrol, gitu kan, melalui uji formil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi seperti itu. Nah, lalu kemudian perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga semestinya harus dilihat gitu. Harus melihat pembentukan undang-undang secara benar. Sebab apa? Sebab tujuan daripada undang-undang ini kan sebenarnya untuk penataan sebuah regulasi, untuk penataan hukum gitu kan, bukan untuk bisnis apalagi investasi seperti itu yang harus digarisbawahi sebenarnya. Nah,
perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga harus melihat formalitas prosedurnya, tapi juga substansi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini perlu direvaluasi kembali seperti itu. Jadi 2 tahun ini menjadi momen penting mungkin bagi pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan yang cukup substansi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini seperti itu. Tadi pertama kita harus tahu tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini kan untuk penataan regulasi. Lalu juga perlu adanya reevaluasi itu sendiri. Reevaluasi ini maksud adalah reevaluasi daripada substansi Undang-Undang Cipta Kerja ini yang dinilai selama ini oleh masyarakat atau kalangan banyak orang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, dan mungkin nanti bisa direevaluasi dari substansi material gitu. Dan juga bagaimana mekanisme prosedur pembuatan peraturan yang baik dan benar. Nah, kalau dari putusan ini sebenarnya ada mungkin bisa dikatakan juga saran ya untuk ke depan gitu kan, karena kita tahu bahwasannya tadi saya sempat katakan di awal-awal tadi ada berbagai macam model-model putusan gitu kan, model-model putusan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Cenderungan ke depan bahwasannya Mahkamah Konstitusi akan terus melahirkan model-model putusan, model-model putusan yang baru gitu, dan itu nanti tergantung bagaimana perkara yang diajukan dan bagaimana model putusan yang nanti ke depan dapat dikembangkan dan lebih menitik beratkan pada penguatan aspek-aspek implementasi putusan. Jadi kan pasca putusan ini kan sifatnya final dan mengikat, tentu harus dilaksanakan. Nah, dari laksanakan ini bagaimana implementasi putusan ini dilaksanakan atau tidak, tapi kan harus dilaksanakan. Tapi kalau tidak bagaimana gitu kan. Sehingga saya rasa perlu juga adanya semacam lembaga monitoring mungkin ya, lembaga monitoring dari pelaksanaan putusan MK tersebut untuk menegakkan konstitusi, lalu kemudian juga untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sekaligus perlu adanya sarana bagi pemohon gitu, seperti sistem pelaporan ataupun implementasi putusan mungkin yang tidak dijalankan oleh adresat putusan tersebut gitu. Kadang kan ada putusan Mahkamah Konstitusi ternyata tidak dijalankan kan oleh pihak terkait gitu kan. Nah, ini sebenarnya perlu ada monitoring gitu kan, perlu ada sarana pelaporan gitu bagi pihak tertentu yang ternyata dalam implementasi putusan tidak dijalankan oleh segelintir pihak gitu. Makanya tentu kita berharap putusan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini dijalankan dan dipatuhi oleh segenap pihak termasuk DPR untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Nah, jangan sampai perbaikan ini hanya melihat daripada sisi keuntungan DPR saja. Dalam arti kata, karena ada amar putusan Mahkamah Konstitusi, MPR sebelum melakukan perubahan dari Undang-Undang Cipta Kerja, MPR kan perlu melakukan perubahan dulu. Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, artinya jangan sampai ini aja yang diperbarui atau diperbaiki gitu, tapi juga cara substansi daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang harus segera diperbaiki juga pasca perbaikan dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, seperti itu sih. Jadi tentu kita berharap ke depan regulasi-regulasi yang dibangun oleh DPR bisa sesuai dengan mekanisme atau prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang baik, tanpa harus mengesampingkan yang namanya modal atau prinsip utama gitu dalam mekanisme pembentukan peraturan yang baik, itu sebuah prinsip kedaulatan rakyat. Seperti itu sih. Terima kasih mungkin itu konklusinya. Baik, luar biasa sekali diskusi pada malam hari ini, interaktif ya Bu Delia. Dalam artian lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi selain menjadi sejarah dari Indonesia juga sebagai koreksi dan teguran begitu ya bagi pemerintah khususnya legislator gitu ya dalam mekanisme atau proses pembuatan satu undang-undang seperti itu. Dari sejarah ini kita pertama kali pengujian formil ya di Mahkamah Konstitusi. Mungkin cukup sekian ya teman-teman, nanti yang ketinggalan mungkin bisa tulis di kolom komentar ya kalau misalnya punya pertanyaan lanjutan atau pertanyaan yang belum sempat tersampaikan, juga perspektifnya di kolom komentar.
ini aja, diberikan perspektifnya aja di kolom komentar. Mungkin cukup sekian ya, terima kasih banyak Ibu Direktur Eksekutif kita Juris Policy Institute, Saudara Atari Farhani, Sarjana Hukum. Dan kita gimana nih Bu Dir? Kita memberikan bukunya kepada tadi Rizky ya. Ya, mungkin Rizky ya. Nabila yang tadi kita print juga pertanyaannya. Mungkin nanti segera kita DM dan kita umumkan di akun Juris Policy Institute. Kurang lebih saya sebagai host sekaligus wakil direktur eksekutif Juris Policy Institute, mohon maaf jika selama memandu diskusi ini banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman jurisian, kurang lebih mohon dimaafkan. Mungkin gitu ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman khususnya jurisian dimanapun berada. Ya, pada prinsipnya JPI akan terus mengedepankan sebuah pergulatan intelektualitas dari teman-teman JPI yang nantinya akan kita hadirkan lewat ngopi seruput gitu kan. Jadi nanti akan ada tema-tema menarik yang akan dibawakan oleh teman-teman Juris Policy Institute yang lainnya seperti itu dengan dengan kompetensi dan bidang mereka masing-masing gitu. Kalau teman-teman ada yang di bidang HTN maka akan dibawakan oleh memang yang ahli di bidang HTN, lalu kemudian bidang perdata, pidana dan seterusnya seperti itu. Jadi kita memang mengedepankan keahlian dari teman-teman itu sendiri gitu untuk mengisi daripada kajian-kajian atau diskusi-diskusi dari ngopi seruput. Nah, mungkin nanti juga teman-teman juga bisa cek daripada video ini juga di YouTube ya, nanti akan saya juga di YouTube gitu. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa bermanfaat. Berbeda pandangan itu suatu hal yang wajar, tapi mengedepankan bersama persaudaraan itu jauh lebih luar biasa. Artinya berbeda perspektif pandangan apapun itu suatu hal yang sudah biasa gitu, suatu hal yang wajar gitu kan. Tapi yang di sini adalah kita perlu menghormati, kita perlu menjalankan sebuah tradisi sebagai bangsa atau warga negara yang baik untuk menghormati dan menjalankan putusan daripada MK yang memang sifatnya final dan mengikat. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Gitu. Semoga sehat-sehat selalu buat teman-teman jurisian dimanapun berada. Semoga diskusi pada malam hari ini bisa bermanfaat. Gitu. Ya mungkin ke depan JPI akan terus memberikan suatu progres lah dalam hal kegiatan-kegiatan yang lebih menarik nanti. Karena menuju 1 tahun JPI juga gitu. Agar JPI juga senantiasa untuk terus bisa bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya dan juga bisa memberikan cakrawala pengetahuan bagi teman-teman jurisian dimanapun berada gitu. Kita sebagai anak muda kedepankan yang namanya profesionalisme, integritas dan tanggung jawab serta kedepankan intelektualitas. Jadikan nurani sebagai kompas utama. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik kok. Terima kasih Bu Dir. Saya akhiri juga teman-teman jurisian. Bila sabilah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi seruput selanjutnya ya. See you. See you semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dir.